Saat Yije mabuk semalam, dirinya meracau menyanyi tak henti-henti. Lalu berkata jika ia akan membuat film bersama Subin sambil menunjukkan naskahnya dan kembali bernyanyi hingga hampir tercebur. Yije yang ingat kelakuannya pun merasa malu, dan diam-diam ingin pergi. Namun tiba-tiba Jaden datang membuat Yije panik mencari tempat sembunyi. Lalu masuk ke kamar mandi dan mengejutkan Subin. Yije yang panik menarik Subin agar bersembunyi bersamanya. Setelah Jaden pergi, Yije merasa canggung di dekat Subin, lalu bergegas keluar. 무슨 생각해? 가지 말고 기다려. Yije salah tingkah di hadapan Subin. Ia takut semalam berbuat yang tidak-tidak karena ia lupa bagaimana ia bisa menginap di sini. Subin tersenyum, lalu berkata jika semalam Yije mengiklankan rumahnya untuk dijual. Dan saat pulang ke rumah, pembeli sudah menunggunya. Yije pun hanya bisa menerima ulahnya. Di siang harinya, Yije datang ke kantor Subin untuk tanda tangan kontrak. Namun, Yije merasa takut salah langkah. Subin lalu berkata jika dirinya akan selalu ada dan mendampinginya. Saat Jaden datang, ia pun senang film ini jadi dibuat. Sebagai dukungan, Jaden akan mencarikan studio di Bunam agar Yije dan Subin bisa fokus menulis skenario. Karena kini Yije tak punya rumah, Jaden yang kemarin melihat sepatu Yije di tempat Subin menyarankan Yije untuk sementara tinggal di sana. 호텔에 머물러주세요. 저도 잘 부탁드립니다. Saat produser Gyeong tengah mencari reporter pengganti Yije, Jaden lalu datang untuk menagih pesangon Yije yang belum diberikan, sambil membawa tuntutan yang membuat produser takut. Dengan semangat membara, Yije menyusun meja kerjanya. Namun, saat mulai menulis, otaknya nge-freeze. Di lokasi syuting, lawan main Hana bernama Sangyeon terlambat. Karena ini gladi bersih, jadi dia bermalas-malasan, lalu memanggil Yugon untuk menggantikannya. Saat akting Yugon bagus dan dipuji sutradara, Sangyeon malah tak terima. Sangyeon lalu memanggil Yugon dan memakinya. Yugon emosi, namun ia masih sabar. Dan tak lama kemudian, Hana datang membela Yugon, lalu membalas perlakuan kasar Sangyeon. 친구야, 가자. Untuk mencari inspirasi, Yije dan Subin menonton film. Namun film itu malah mengingatkan Yije dengan masa lalunya bersama Subin, hingga Yije ketiduran di pundak Subin. Saat Subin mengambil bantal, Yije terbangun, namun pura-pura tidur kembali. Subin pun tertawa, lalu menggodanya hingga Yije salah tingkah. Dan di malam harinya, Subin memilih tidur di ruang tamu, padahal seharusnya ia menginap di tempat Jaden. Dan barulah keesokannya Subin datang ke tempat Jaden. Sedangkan Yije kesulitan mendapatkan ide untuk naskahnya, karena otak sutradaranya sudah lama padam. Jadi, untuk menjernihkan pikirannya, Yije duduk di taman. Namun di sana, para orang tua justru menganggapnya pengangguran. Kemudian, Yije menelpon Yugon dan meminta kerjaan MC paruh waktu untuk hiburan. 수고해. Saat Subin datang ke tempatnya, Yije tak ada di sana. Di lain tempat, CEO An memarahi Hana karena berseteru dengan Sangyeon. 지네가 왕이야, 짜증나게. Setelah itu, Subin datang ke mall dan bertemu Yugon yang jadi sales parfum. Ketika Hana datang dan melihat Subin, Hana menatapnya sinis dan meminta Yugon tak dekat-dekat dengan Subin. Saat Subin akan pergi, Yugon menariknya dan meminta Subin membeli parfumnya. Sementara itu, Yije jadi MC di salah satu toko di mana Hana yang jadi bintang iklannya. Yije amat bersemangat. Subin melihatnya lalu membiarkannya. Saat melihat Subin menunggunya, Yije panik bersembunyi jadi badut. Yije mau kabur namun kesulitan. Subin pun memberinya parfum dan pergi begitu saja, membuat Yije jadi bingung. Kenapa Subin tak memarahinya karena tak menulis? Subin berkata jika dirinya paham situasi Yije yang kesulitan, karena dulu dirinya juga begitu ketika pertama kali jadi sutradara. 우리가 끝까지 가보는 거, 그게 위대한 거지. Keesokannya, Subin menunggu Yije untuk pergi bersama ke Bunam karena studio mereka sudah siap. Dan di perjalanan, Yije amat antusias mengingat hal-hal saat mereka muda. Ketika sampai di Bunam, Yije mulai merapihkan barang-barang di kamarnya.
Di malam harinya, Yije bicara dengan ibunya jika ia telah tanda tangan kontrak untuk membuat film bersama Subin, yang membuat ibu terkejut dan tak setuju. Ibu takut Yije gagal karena mereka orang miskin. Dan ucapan itu membuat Yije memberontak lalu kabur dari rumah untuk tinggal di studio bersama Subin. 가출. Setelah itu, Yije dan Subin mulai bekerja. Mereka mulai mengetik lanjutan skenario bersama. 자, 그럼 시작하자. 응. Di malam harinya, Yije menceritakan kehidupannya kini pada temannya bernama Sarang lewat telepon. Dan di sana, Sarang berpapasan dengan Jaden. Mereka naik lift yang sama. Saat lift penuh, Jaden melindunginya. Namun lipstik Sarang tak sengaja mengenai belakang kemeja Jaden. Karena merasa bersalah, Sarang lalu menuliskan nomornya di kemeja Jaden untuk ganti rugi. Sarang melakukan kencan buta dengan seorang pria, namun pria itu justru membuatnya ilfil. Dan Sarang pun teringat Jaden yang gentleman. Jadi Sarang datang ke resepsionis untuk bertanya. Dan kebetulan mereka bertemu kembali. Tanpa basa-basi, Sarang mengajak Jaden kencan, namun justru ditolak mentah-mentah. 못 들은 걸로 해주세요. Ketika Yije kesulitan menulis part romantis, Subin datang ke sebelahnya dan membuat Yije grogi hingga salah tingkah. 뭘 고민하는 거야? 위험해. Karena malu, Yije pun lari dan melanjutkan menulis di luar. Yije tak bisa menulis kata kissing dan itu membuat Subin tersenyum. 이건 설정값 문제다. Saat hampir tengah malam, Yije belum kembali dan membuat Subin khawatir, apalagi di luar hujan deras. Rupanya Yije duduk sendiri sambil memikirkan Subin. Saat melihat Subin datang, Yije langsung berlari ke arah Subin, lalu tiba-tiba mendekatkan diri ke arah Subin. Nah, itu tadi episode 4 Dream to You. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.